juta melapis 35. 45 jam terakhir di sini kami akan melakukan aktivitas pada Jumat ini tanggal 14 April bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan. Untuk tidak sebagai muadzin yaitu saudara Andi Kurniawan dari Jepang, bacaan makmul kan Jumat saudara Andreas Yusuf dalam kegiatan sakit. Untuk khatib sekaligus imam juga adalah Ustaz Maulana Alhamdulillah dan beliau adalah kepala saksi dan pelayanan dan fasilitas pelayanan itu ada kantor pelayanan utama mengambil tema menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimohon kesediaannya kepada jamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad faza fawzan 'adziman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita berharap ridho Allah. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sampai dengan hari ke-23 di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul menunaikan ibadah Jumat. Dan tentu saja bersyukur atas kenikmatan yang agung berupa keimanan dan keislaman kita. Karena dengan keimanan dan keislaman kita itulah yang akan menjadi modal kita nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seringkali kita kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke suatu organisasi, baik itu instansi pemerintah ataupun swasta, baik yang berupa profit oriented maupun yang nirlaba, maka sering kita jumpai di depan ataupun di front desk-nya kalimat-kalimat yang itu mencerminkan sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang dicita-citakan oleh organisasi itu, dan sering kita sebut sebagai visi dari organisasi. Maka dengan visi itu, seluruh komponen yang ada di dalam organisasi akan sekuat tenaga mencapai dengan usaha, dengan jalan-jalan strategis, dengan cara mencapai berbagai cara untuk mendapatkan atau mencapai tujuan atau visi yang disebutkan. Akan tetapi mayoritas yang kita lihat adalah visi yang sifatnya duniawi. Jamaah sekalian, tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW punya visi yang berbeda. Tidak hanya sekedar visi yang sifatnya duniawi. Allah seperti sebagaimana kami sebutkan di depan, bahwa Allah nanti kelak di yaumil akhir akan menempatkan manusia ke dalam dua tempat yang berbeda. Allah akan tempatkan satu golongan ke dalam nerakanya Allah, di mana di situ adalah tempat seburuk-buruknya kembali bagi manusia. Sebaliknya, tempat yang kedua adalah Allah akan tempatkan manusia sebagai penghuni-penghuni atau ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di surga itulah kemuliaan, sebaik-baiknya tempat kembali, kenikmatan yang kita terima tanpa putus, yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dirasakan, diimpikan oleh manusia ketika di dunia. Jamaah sekalian, perbedaan itu tentu menjadi pilihan. Itulah visi yang seharusnya kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Allah membimbing kita, memberitahu kita, kelak ada dua tempat yang berbeda. Tidak ada pilihan lain selain surga atau neraka. Maka alangkah ironisnya kalau saat ini sebagian manusia ada yang dengan enteng ataupun ada yang dengan sukacita menghendaki masuk neraka.
Kita akan bikin konser di neraka. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita idolakan di sana. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu berharap dan menginginkan surganya Allah adalah visi kita yang kita kehendaki nanti di akhir zaman. Jamaah sekalian, kalau kita sudah punya visi, tentu kita harus melakukan hal-hal yang strategis ataupun langkah-langkah yang strategis. Begitu juga yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mempunyai visi. Mereka melakukan hal-hal yang strategis. Tetapi jangan khawatir, Allah telah membimbing kita pula di dalam kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim. Allah membimbing kita bagaimana kita melangkah agar kita menjadi orang-orang atau menjadi hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan sebagai penghuni surganya kelak. Yaitu sering yang kita baca atau anak-anak kita baca ada di dalam surat Wal Asr atau surat Al-Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah sekalian, kalau penghuni neraka itu adalah mereka yang merugi, kemudian penghuni surga itu adalah orang yang mendapat kemenangan, orang yang beruntung, maka ketika kita membaca surat Al-Asr, Allah bersumpah, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kondisi merugi. Tetapi ada kecualinya. Ada syaratnya agar manusia tidak menjadi merugi, alias menjadi manusia yang beruntung, manusia yang menang, yang manusia yang akan mendapatkan kemuliaan, yaitu dengan 4 syarat strategis. Pertama, kita harus menjadi hamba Allah yang beriman. Yang kedua, kita menjadi hamba Allah yang beramal soleh. Yang ketiga, kita menjadi hamba Allah yang saling menasihati di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, kita menjadi hamba Allah yang saling menasihati di dalam kesabaran, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekalian, 4 syarat atau 4 langkah strategis inilah yang harus kita tempuh supaya kita benar-benar Allah tetapkan sebagai hamba Allah yang kelak mewarisi surganya, kelak menjadi penghuni-penghuninya yang penuh kemuliaan di dalamnya. Jamaah sekalian, 4 syarat ini tentu akan kita usahakan dengan sekuat-kuatnya. Iman yang dalam bahasa sederhana percaya, yang berarti kita menjadi hamba-hamba Allah yang percaya, yang meyakini kebenaran, sehingga kemudian kita ungkapkan dalam lisan kita wujudkan dalam amalan kita, tentu saja dalam koridor ibadah kita sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam tentu mengenal adanya 6 rukun iman yang harus kita yakini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai melepas salah satu. Ketika mengimani salah satu dan menolak yang lain, maka keimanan orang itu menjadi batal, tidak sempurna. Percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Tidak percaya kepada kitab-kitabnya. Tidak percaya kepada hari akhir. Bahwa kalau ada hari akhir, manusia itu pasti mati. Hanya masalah waktu. Maka hendaknya kita sadar bahwa keimanan adalah suatu hal pokok yang penting di dalam kita mencapai tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman kita tidak akan mampu meraihnya. Karena iman itulah landasan utama yang pertama yang harus tertanam di dalam hati kita. Kemudian jamaah sekalian, setelah iman itu tertanam di dalam diri kita, maka kita perlu yang namanya amal-amal soleh. Amal soleh dalam konteks ini tentu saja hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Amal soleh yang tentu berkaitan dengan hal-hal vertikal kepada Allah, kemudian hal-hal yang horizontal dengan sesama manusia. Amal soleh yang sesuai tuntunan. Dan tentu saja itu akan kita laksanakan atau kita tempuh atau kita jalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diberikan tuntunan beribadah, diberikan petunjuk dalam menjalankan ritual-ritual Ramadan. Dan juga Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat kepada hambanya, kepada kita semua umat Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan ini melipat gandakan semua amalan-amalan ibadah kita. Tetapi juga harus diingatkan bahwa jangan sampai kita berbuat kemaksiatan yang tentu saja itu
akan menjadi penghalang, menjadi noda-noda dalam diri kita. Maka jamaah sekalian, marilah kita perbanyak amal soleh kita, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, dua hal pertama, iman dan amal soleh adalah untuk diri kita sendiri, sehingga kita perlu mencempurnakan. Meskipun Allah telah memberikan berita, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ada surga yang mereka akan kekal di dalamnya. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir, waladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finari jahannam. Orang-orang yang kafir, baik dari golongan ahlul kitab maupun orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya dan kekal di dalamnya. Kemudian dua hal yang menjadi penyempurna dua perkara di depan adalah kita sesama muslim. Hendaknya kita saling menasihati di dalam kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Jamaah sekalian, tentu saja kita dalam berinteraksi sesama teman, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, di perusahaan, maupun di lingkungan tempat tinggal kita, maka hendaklah kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang hak yang kita sampaikan, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, dan kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang memang benar-benar nanti itu menyandang predikat ahlul jannah. Kemudian jamaah sekalian, langkah strategis atau perkara yang keempat adalah kita sesama muslim hendaknya saling menasihati di dalam kesabaran. Istiqomah di dalam perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomah kita semua di dalam menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian maka kita bisa ambil hal yang paling sederhana, kita menjalankan apa yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Dengan kita memberikan nasihat kebenaran, dengan kita saling mengingatkan di dalam kesabaran, maka kesempurnaan dari 4 perkara, setelah 2 perkara yang di depan adalah keimanan dan amal soleh, maka dengan 2 hal terakhir menjadi sempurna. Maka kelak kita mudah-mudahan dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan sebagai penghuni surganya kelak. Dan kita tentu saja tidak menginginkan apa yang disebut atau apa yang Allah tetapkan sebagai penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini semakin banyak kita beramal dan semakin banyak kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, kita mendapatkan pahala yang luar biasa dan mendapatkan apa yang kita inginkan kelak di yaumil akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian, ketika kita sudah mengetahui bahwa visi yang kita tetapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita mempunyai langkah-langkah strategis sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Asr tadi. Jadilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran, dan menasihati di dalam kesabaran, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian maka sempurnalah kita sebagai hamba Allah yang kelak akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita tidak kepingin masuk surga sendirian. Mari kita ajak teman-teman kita, mari kita ajak keluarga kita.
saudara-saudara kita, lingkungan kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya disitulah tempat kembali yang terbaik, tempat kembali yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah, menjadi hamba-hamba Allah yang merindukan surganya Allah. Dan tentu dengan sekuat tenaga kita berusaha menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar.